terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yesaya pasal 51 ayat pertama. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana jika seseorang hanya ingin didengar tetapi tidak mau mendengar? Tentu kita setuju bahwa ini hal yang salah. Karena iman juga timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari mendengarlah, dari melihatlah, kita bisa belajar dan memperbaharui hidup. Sehingga kita manusia yang bertumbuh, maka tak henti-hentinya kita mendengar. Tetapi, meskipun kita manusia yang harus mendengar, bukan berarti semua hal harus kita dengar. Apa yang menjadi persoalan bangsa ini adalah ketika mereka memiliki telinga, dikatakan dalam Yesaya pasal 42 ayat 20. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Mereka bisa mendengar, tetapi mereka hanya mendengar apa yang mau mereka dengar saja. Mereka melihat, tetapi mereka tidak memperhatikan, tidak belajar dari apa yang mereka lihat. Atau mungkin mereka lebih senang mengarahkan telinga mereka kepada hal-hal yang tidak membangun, mengarahkan pandangannya kepada hal-hal yang tidak mendidik. Tentu ini bisa terjadi. Dalam 2 Timotius 4 juga dikatakan akan tiba saatnya manusia lebih senang mendengarkan firman yang menyenangkan telinga, hanya mendengarkan firman Tuhan yang membuat tertawa, tetapi tidak membangun. Manusia akan menjauhkan diri dari firman Tuhan yang mendidik, karena tentunya itu akan membukakan kesalahan kita. Kita akan lebih senang kepada firman-firman ataupun khotbah-khotbah yang hanya membuat kita tertawa. Demikianlah bangsa ini hanya mengarahkan telinga mereka kepada nabi-nabi palsu. Ketika Nabi Yeremia menegur mereka, ketika Nabi Yesaya menegur mereka, mereka menganggap bahwa itu bukan firman Tuhan yang benar. Dan inilah persoalan yang terjadi kepada mereka. Mengapa bangsa ini terbuang? Hanya karena mereka lebih senang mendengarkan nabi-nabi palsu. Ketika Tuhan mengingatkan mereka, Tuhan menegur mereka, mereka menutup telinga. Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, mereka tidak mau memperhatikan atau mungkin menutup mata. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang terjadi pada bangsa ini? Tuhan berkata bahkan menyapa sebanyak 3 kali, dengarlah. Kepada mereka dikatakan, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Mengejar yang benar, mencari Tuhan, ini 2 hal yang positif, 2 hal yang benar. Dalam hidup juga kita pasti mencari kebenaran, apa yang benar, apa yang harus kulakukan, mencari kedamaian, mencari Tuhan. Tetapi apa jadinya jika kita mengatakan kita mencari kebenaran, mencari kedamaian, mencari Tuhan, tetapi kita tidak mau mendengar firman Tuhan? Apa jadinya kita ingin memiliki hikmat, memiliki kebaikan, memiliki kasih, jika kita tidak mau
mendengarkan sumber hikmat itu atau mendengarkan firman Tuhan? Seberapa banyak dalam hari-hari kita mendengar firman Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya lebih mengharapkan Tuhan mendengar kita, tetapi kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Di kalimat berikutnya dikatakan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada manusia, lihatlah dari mana kamu berasal. Lihatlah ke belakang bagaimana Tuhan menyertaimu. Jangan hanya memandang ke depan. Ternyata betul, hal-hal di masa lalu tidak semuanya harus kita lupakan. Dalam firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana Tuhan memilih Abraham, bagaimana Tuhan memberkati Abraham, bagaimana Tuhan membuat namanya besar. Bagaimana manusia terberkati, bagaimana manusia hidup dengan benar. Ternyata itu bukan usaha manusia, tetapi semuanya adalah penyertaan Tuhan. Semuanya adalah pertolongan Tuhan. Demikianlah manusia yang mencari kedamaian, mencari berkat, mencari kebenaran, mencari Tuhan. Jangan mengandalkan usaha. Jangan mengandalkan kekuatan, tetapi andalkanlah Tuhan. Oleh karena itu, yang hanya dilakukan manusia pertama adalah dengarlah firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan tak henti-hentinya membentuk kehidupan kita. Percayalah, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Firman-Nya tidak akan pernah diam. Dia akan bekerja dalam diri kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah tak henti-hentinya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman menjadi pelita dan bekal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.